Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Lestari, NIM 19030400079. Di sini saya akan menjelaskan metode tentang object detection yang ada 4. Yang pertama yaitu optical flow. Menurut Wikipedia, optical flow or optic flow adalah pola gerakan semu objek, permukaan, dan tepi dalam pemandangan visual yang disebabkan oleh gerakan relatif antara pengamat dan pemandangan. Aliran optik juga dapat didefinisikan sebagai distribusi kecepatan semu dari pergerakan pola kecerahan dalam suatu gambar. Atau optical flow juga dapat diartikan sebagai pola gerak semu objek citra antara dua frame berurutan yang disebabkan oleh pergerakan objek atau kamera. Ini adalah bidang vektor dua dimensi di mana setiap vektor adalah vektor perpindahan yang menunjukkan pergerakan titik dari frame pertama ke frame kedua. Perhatikan gambar di bawah ini yang diambil dari Wikipedia. Gambar tersebut menunjukkan bola bergerak dalam 5 frame berturut-turut. Panah menunjukkan faktor perpindahannya. Aliran optik memiliki banyak aplikasi di berbagai bidang seperti struktur dari gerak, kompresi video, dan stabilisasi video. Aliran optik bekerja pada beberapa asumsi. Yang pertama ada intensitas piksel suatu objek tidak berubah di antara bingkai yang berurutan. Dan yang kedua adalah piksel tetangga memiliki gerakan serupa. Pertimbangan piksel L dalam kurung X, Y, T di bingkai pertama dalam kurung periksa dimensi baru waktu ditambahkan di sini. Sebelumnya ini hanya bekerja dengan gambar, jadi tidak perlu waktu. Ini bergerak berdasarkan jarak dalam kurung dx, dy. Di frame berikutnya yang diambil setelah waktu dt. Jadi karena piksel tersebut sama dan intensitasnya tidak berubah, kita dapat mengatakan dengan rumus L dalam kurung X, Y, T sama dengan L dalam kurung X plus dx, Y plus dy, T plus dt. Kemudian dapat diambil pendekatan Deret-Taylor dari ruas kanan, hilangkan suku-suku dan bagi dengan dt untuk mendapatkan persamaan berikut ini. Kemudian yang kedua adalah frame difference. Frame difference method adalah metode umum untuk mendeteksi gerakan. Metode ini mengadopsi perbedaan berbasis piksel untuk menemukan objek bergerak. Untuk menghilangkan lubang, gambar dilewatkan melalui filter low pass Gauss. Metode ini dapat memperoleh informasi gerakan yang lengkap dan mendeteksi gerakan tersebut objek dari latar belakang dengan lebih baik. Metode pengurangan latar belakang adalah dengan menggunakan metode perbedaan gambar saat ini dan gambar latar belakang untuk mendeteksi gerakan objek dengan algoritma sederhana. Tetapi sangat sensitif terhadap perubahan eksternal lingkungan dan memiliki kemampuan interferensi yang buruk. Dalam metode pengurangan bingkai, keberadaan benda bergerak ditentukan dengan menghitung selisih antara dua gambar berurutan. Setiap sistem deteksi gerakan berdasarkan latar belakang pengurangan perlu menangani sejumlah situasi kritis seperti yang pertama adalah gangguan gambar karena sumber gambar berkualitas buruk. Yang kedua adalah variasi bertahap dari kondisi pencahayaan di tempat kejadian. Yang ketiga ada pergerakan kecil objek non-statis seperti dahan pohon dan semak-semak tertiup angin. Dan yang keempat adalah wilayah bayangan diproyeksikan oleh objek latar depan dan terdeteksi sebagai benda bergerak. Contoh eksperimen hasil urutan citra adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika tidak ada gerakan dalam frame. Ketika tidak ada gerakan pada urutan gambar, maka perbedaan gambar antara dua gambar menunjukkan output biner hitam. Gambar menunjukkan tidak ada perbedaan dalam suatu piksel. Ini adalah input pertama dan ini input kedua. Terus ini adalah hasil perbedaan antara dua bingkai menunjukkan objek bergerak. Dan ini adalah gambar biner dari gambar perbedaan. Kemudian yang kedua adalah ketika ada gerakan dalam bingkai. Ketika ada gerakan dalam adegan, maka gambar biner dari perbedaan antara dua bingkai menunjukkan gerakan berwarna putih dan di mana tidak ada perubahan menunjukkan warna hitam.
Ini adalah contoh input yang pertama, ini yang kedua, dan ini adalah hasil perbedaan antara dua bingkai menunjukkan objek bergerak. Kemudian ini adalah gambar biner dari gambar perbedaan. Kemudian selanjutnya ada keterbatasan. Metode yang diusulkan juga mendeteksi gerakan akibat gerakan di udara. Sebagai udara bergerak, kamera tidak tetap dalam posisi statis sehingga saat tidak ada gerakan objek kemudian juga menghasilkan gerakan dan menunjukkan lubang pada gambar keluaran biner. Ini adalah contoh. Ini adalah hasil perbedaan biner antara dua frame ditampilkan lubang. Kemudian yang selanjutnya adalah background subtraction. The background subtraction method adalah salah satu pendekatan paling populer untuk mendeteksi objek. Algoritma ini bekerja dengan membandingkan bagian video yang bergerak dengan gambar latar belakang dan gambar latar depan. Metode ini digunakan untuk menemukan objek latar depan dengan mengisolasinya sambil membandingkannya dengan bingkai di mana tidak ada objek. Itu akan menemukan perbedaan di antara mereka dan membuat matriks jarak. Pada dasarnya, apa yang dilakukannya adalah membandingkan selisih nilai dua frame, satu frame tanpa objek dan yang lainnya dengan objek untuk dihitung dengan nilai ambang batas. Nilai ambang ditentukan sebelumnya dengan menggunakan beberapa bingkai pertama video. Oleh karena itu, jika perbedaan nilai dua frame lebih besar dari nilai ambang yang telah ditetapkan, hasilnya ditandai sebagai objek bergerak terdeteksi. Gambar berikut ini mengilustrasikan langkah-langkah dasar yang terlibat dalam metode background subtraction. Ini input, kemudian subtract, kemudian threshold, dan menghasilkan mendeteksi foreground image dan tidak mendeteksi foreground image. Atau background subtraction, yang juga dikenal dengan foreground detection, adalah salah satu teknik pada bidang pengolahan citra dan computer vision yang bertujuan untuk mendeteksi atau mengambil foreground dan background untuk diproses lebih lanjut. Umumnya foreground yang diinginkan adalah berupa objek manusia, mobil, teks, dan lain-lain. Background subtraction merupakan metode yang umumnya digunakan untuk mendeteksi objek bergerak pada video dari kamera statis. Proses deteksi objek bergerak dengan metode background subtraction didasarkan pada perbedaan antara background referensi dengan frame. Contoh citra background referensi pada citra current frame ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Berikut ini merupakan contoh aplikasi pemrograman MATLAB mengenai background subtraction atau foreground detection melalui transformasi ruang warna RGB menjadi HSV. Ini gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Kemudian yang ketiga, thresholding pada masing-masing kanal H, S, dan V dengan nilai threshold 0,5. Kemudian yang keempat ada operasi XOR antara background dengan frame. Kemudian yang kelima adalah konversi citra menjadi grayscale. Yang keenam konversi citra menjadi biner. Kemudian yang ketujuh ada filtering citra menggunakan filter median 5x5. Kemudian yang kedelapan menghitung objek yang memiliki luasan di bawah 1000. Kemudian yang kesembilan membuat masking berdasarkan hasil deteksi foreground. Kemudian yang 10 menampilkan hasil deteksi foreground pada frame. Dan yang ke-11 adalah menampilkan cropping hasil deteksi foreground. Kemudian selanjutnya adalah double difference. Metode double difference adalah suatu metode relokasi hypocenter relatif yang menggunakan data waktu tempuh residual dari pasangan hypocenter ke setiap stasiun seismograf. Metode double difference menggunakan data katalog gempa dan juga waveform correlation. Metode double difference pertama kali dikemukakan oleh Waldhauser dan Ellsworth pada tahun 2000. Model ini masih memiliki kesalahan error ketika adanya variasi kecepatan yang tidak dimodelkan. Contohnya seperti stasiun yang terletak lebih tinggi atau lebih rendah dan adanya kontras kecepatan dekat stasiun.
Dengan menggunakan metode double difference, kesalahan akibat hal tersebut dapat dikurangi tanpa membutuhkan koreksi stasiun. Kelebihan metode double difference yaitu dapat merelokasikan hypocenter sehingga tampak pola seismisitas yang lebih jelas. Prinsip metode ini adalah dengan meminimumkan residual time dari waktu tempuh hasil perhitungan dan waktu tempuh hasil pengamatan pada dua event gempa yang berdekatan dengan sejumlah stasiun pencatat gempa yang sama. Jarak antara dua event gempa tersebut harus jauh lebih kecil dibandingkan terhadap jarak stasiun-stasiun pencatat gempanya. Asumsi tersebut menunjukkan bahwa kedua event tersebut memiliki ray path yang sama. Residual time antara observasi dan kalkulasi didefinisikan sebagai perbedaan waktu tempuh observasi dan kalkulasi antara dua event gempa yang dituliskan dalam persamaan berikut ini. Dengan persamaan ini didefinisikan sebagai double difference, perlu diperhatikan bahwa persamaan tersebut dapat digunakan untuk fase dengan waktu datang teramati menggunakan waktu tempuh absolut atau T atau selisih waktu tempuh relatif dari korelasi silang. Kemudian ini adalah gambar ilustrasi relokasi hypocenter dengan algoritma double difference. Dari algoritma di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa metode Didi memiliki sejumlah keuntungan untuk digunakan dalam melakukan relokasi gempa dari metode lainnya. Metode Didi atau double difference tidak memerlukan parameter koreksi stasiun seperti halnya pada metode CHD. Metode ini merupakan metode yang sangat berguna jika diterapkan pada daerah dengan tingkat seismisitas yang sangat tinggi, yaitu lokasi antar hypocenter berdekatan. Berikut ini merupakan contoh dari penerapan teknik relokasi DD atau double difference pada suatu sistem sesar di wilayah California. Ini adalah gambar before relocation dan ini adalah after relocation. Terlihat bahwa sebelum dilakukan relokasi dengan DD, maka epicenter masih tersebar dan belum terfokus sehingga kesulitan dalam melakukan delineasi zona sesar. Namun setelah dilakukan relokasi dengan DD, maka epicenter cenderung terfokus dan terpusat membentuk suatu zona linier yang lebih mudah diidentifikasi sebagai suatu sistem sesar. Itulah penjelasan dari saya mengenai metode yang ada di object detection. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.